Karena sejarah peci ko Pak, bako peci ko laki-laki pakai. Dulu kan rambut laki-laki ko panjang-panjang Pak. Ya, karena Nabi pun sampai sebahu rambutnya. Nah, ketika sujud itu rambut ko dulunya ke bawah ko Pak. Sehingga kening kita berada di atas rambut yang panjang tu. Maka tidak sah sujudnya. Kalau tidak sah sujudnya, tidak sah salatnya. Karena itu dah pakai peci, ditahan, ditarik mereka, amannya sujud. Ada juga ibu-ibu ni ka sujud nampak dia lantai ko kurang berasi, nyo juluan mo kenanya ka mungko Pak. Tu nyo sujud di atas mo kena tu ndak sah sujudnya. Karena ibu ndak sujud di lantai, ibu sujud di atas pakaian yang ibu pakai. Ndak sah sujudnya. Kecuali mo kena ibu dari awal di lantai letak, tu namanya sajadah. Ini mo kena ibu pakai. Lalu ibu mau sujud, lalu ditarik ke depan mukenanya. Sujud di atas mukena yang dipakai itu tidak sah sujudnya. Tidak sah sujudnya, kurang rukun salatnya. Kurang rukun salatnya, tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya tu neraka menanti itu. Ya, jadi tidak boleh sujud harus ke tanah, harus ke lantai atau ke bumi. Gitu. Tapi ibu-ibu boleh ya dalam salat itu pakai jilbab dan baju saja sepanjang bajunya dalam sampai menutupi mata kaki, karena aurat ibu-ibu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan yang wajib tampak dalam salat. Kalau laki-laki kata Nabi ma baina surati wa rukbah, laki-laki wajib ditutup tubuhnya antara pusat dan lutut saja. Jadi kalau pusat boleh tampak, lutut boleh aja tampak. Yang antara pusat dan lutut itu yang wajib ditutup. Jadi kalau ada apa-apa salat pakai sirawah hawai, boleh sah salatnya. Cuman panjang sekali orang kawak tu saya. Ya enggak. Jadi kalau ada apa-apa besok pergi ke masjid sembahyang Jumaat pakai sirawah ayam, padia salah Pak, enggak apa. Salatnya tetap sah. Enggak baju je lah Pak. Pakai baju indaknya pakai serawah ayam sepatutnya duduk dengan ketubah di masjid ko Pak. Biarlah. Tetap sah salatnya karena syarat sudah dipenuhi, menutup aurat. Karena syarat sah salat itu menutup aurat. Aurat laki-laki antara pusat dan lutut saja. Ibu-ibu ya seluruh tubuhnya dan yang wajib tampak muka dan tangan. Maksudnya telapak tangan dan punggung tangan. Lebih dari itu tidak boleh tampak. Kalau tampak batal salatnya. Gitu. Bu, Pak. Kalau yang wudu sama Pak, yang di luar salat yang beda. Kalau dalam salat sama, tua muda sama. Yang di luar salat yang berbeda. Perempuan boleh, yang sudah tua boleh tidak berjilbab, boleh pakai rok mini. Yang muda wajib bahkan pakai cadar. Gitu. Itu makanya hadis Nabi itu Pak, perempuan lebih baik salat di rumah. Itu tidak semua perempuan itu Pak. Yang lebih baik salat di rumah itu banyak, salah satunya perempuan yang cantik-cantik tadi. Jadi perempuan yang cantik-cantik Pak, bakile asal masuk ke masjid panjang cari apa-apa kenya. Ibu-ibu yang boleh itu ancak di rumah menggaduh orang kamari nah. Tapi kalau ibu lah pensiun, lah karipui, gigi dah tangga, ibu masuk masjid orang lengah-lengah saja. Tu bangai ibu di rumah, ancak ibu kamari. Jadi perempuan itu lebih baik salat di rumah, tidak semua perempuan. Ya, yang rancak-rancak tadi di rumah. Atau perempuan yang suaminya sakit. Ibu kalau ada apa sakit di rumah damam, apa selama apa damam tu dah usah ke masjid. Bu apa tu kalau damamnya manjo. Apa kalau damam manjo. Apapun kandaknya harus capek tibu. Ya ndak ibu? Tak lambat tibu yang serengi ibu mah. Bu minta minum, ibu kan mencuci di dapur dah di belakang kan, minta minum tu gak terlambat ibu buat minum, dak pegunung dan dikau lai itu cetnya.
Percayalah kita. Buat apa-apa aku kalau sakit pak, asal tak lambik kandaknya tiba paknya langsung emosi. Percayalah kita. Tapi kalau ibu-ibu sakit, apa-apailah ke masjid. Buat ibu kalau sakit tak kandaknya kawat lah. Dia pandai murus badannya surang tu. Itu makanya ibu-ibu kalau sakit pak, salai taluk je tagak apaknya jalannya tu mah. Ladak taluk tagak lepas, barunya bergolek tu. Tu apa bertanya seketik saja tu. Ba aja pak. Kenapa? Ya, damam pak sakit. Apa sakit dia kata. Dak lo ke rasuk-rasuk tu. Seketiknya macam. Seketik langsung je pak. Oh kawan ada taluk tagak leh. Seketik saja. Tapi kalau inyo sakit, damam flu saja, pacik-pacik langsung. Ndak bu. Kandak banyak langsung tu. Kau bali, kau cari, kau bali, kau cari. Terlambat, nyeserengi ibu. Jadi kalau ada apa sakit, ibu jangan ke masjid selama apa sakit tu. Ben je apa tu. Ya pakai ni ndak ya. Ya kalau ada apa sakit ibu aben sejadi-jadinya. Ya. Ya ndak kalamom aben tu letonya. Dia enggak 5 tahun kalau ke. Payah tu. Sabar saja ibu aben. Ya kalau 65 kan lama itu pak. Ya ibu tahan-tahan sajalah. Jangan jawab je ibu. Ya tu. Okay, ibu kalau justru di ujung-ujung ke ibu yang harus tak menjawab. Kalau masuk muda-muda ibu jawab yang mulai panjang. Bila gait-gait kau je ibu jawab dia tak lama lah untuk you gitu ibu ya. Jadi perempuan solat di rumah lebih baik itu tak semua perempuan tu ibu. Tak semua. Jadi tadi perempuan itu ya kalau sudah tua boleh tak pakai jilbab. Boleh pakai pakaian minim saja. Di kampung-kampung nenek-nenek tu ibu kan pakai pakaian apa saja nak. Ya kan? Minim saja pakaian nenek-nenek tu nya. Ya tak apa-apa. Kira tu boleh. Karena orang tua ni Bapak Ibu sudah banyak diberikan kelonggaran oleh Allah. Termasuk di surah An-Nur ayat 31, laki-laki yang sudah tua bangka dia boleh melihat aurat perempuan. Ibu-ibu boleh yang muda-muda kau yang gadi-gadi boleh membuka aurat di depan laki-laki yang sudah tua bangka. Namanya ulil arbah minar rijal. Begitu bahasanya yang Allah sebutkan. Laki-laki yang sudah tua bangka, itu perempuan boleh menampakkan auratnya. Ya pakai bangka Pak ya. Kalau tua saya enggak. Ciri-ciri tua bangka kok kepala lah mereka sebab. Lama deko saya kepalanya Pak. Ya, tua bangkat. Kalau tua Pak nampak orang buka jilbab dekonya patul ya Pak. Itu tua tu Pak. Jangan buka-buka jilbab lagi apa tu. Tu bayo tu. Asal gadang mata tagak kepala. Itu jangan leh. Ayo. Makanya bahasanya ulil arbah, laki-laki yang sudah bangka. Maka yang tua bangka tu boleh wajib ndak puasa. Bukan wajib puasa Pak. Ramadan datang wajibnya ndak puasa. Kalau disuruh puasa malah berdosa Pak. Karena orang begitu tu ndak ada lagi apanya ya kekuatan dia. Ya kan makan pula ngetek-ngetek ni. Sasik-sasik nanik. Tapi kok bertambu Pak bapilin sesuanya. Tua nama tu Pak, lun tua bangka itu. Ya. Jadi itu ya ketentuan aurat ya, aurat. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Enggak? Enggak terlanjut ya. Hadis yang ketiga. Ini hadis dari Amir bin Rabi'ah, kunna ma'an nabi fi lailatin muzlimah. Kami pernah bersama Nabi di malam yang sangat gelap.
Ini malam sangat gelap, tidak ada petunjuk arah mau ke mana ini menghadap. Fa askalat alaina al-qiblah, kami ragu kiblat ke mana ini. Kompas tidak ada, smartphone belum ada, mana mau cari kiblat. Lalu kami salat. Setelah terbit matahari, baru kami tahu kalau kami tadi membelakang kiblat salatnya. Ternyata menghadapnya ke matahari terbit. Ya, kalau kita ni ke timur menghadapnya, padahal kiblat ke sono. Maka turunlah ayat fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja engkau menghadap, di sana ada wajah Allah. Jadi syarat sah salat itu menghadap kiblat kalau kita tahu kiblat itu ke mana. Kalau kita tahu di mana kiblat, kalau tidak menghadap kiblat, tidak sah salatnya. Kalau kita tidak tahu, kita berada di tempat yang tidak ada petunjuk, misalnya Ibu di hutan, HP tidak ada, kompas, maduk, saya kama maduk. Kama Bapak Ibu yakin ijtihadnya kama maduk, maduk ke situ. Walaupun salah kiblatnya, Allah ada di mana-mana. Atau Bapak Ibu pergi ke tempat, misalnya saya pernah ke Manado Bapak Ibu, di hotel tu tidak ada petunjuk arah kiblat Bapak Ibu. Ditanya ke resepsionis, tidak ada tentu dijawab Pak. Kalau arah timur tu kan banyak non muslim tu Pak. Hotel kok baru timur, mana petunjuk hotel kok? Apa lu ada smartphone Bapak Ibu? Kalau ada punya oleh. Maka menghadap saja ke mana kita yakin. Tetapi kalau kita sedang salat, ada orang kasih tahu, Pak, salah kiblat apa tu? Balik kanan, wajib apa balik kanan? Kalau tidak sah salatnya. Atau ke kiri Pak, wajib putar ke kiri. Kalau tidak sah salatnya, karena sudah diberitahu. Kecuali dia beritahunya, Pak, kiblat salah. Itu saja Pak pemberitahuannya. Apa lanjut salat ke situ menghadap. Jadi tanya Allah tu, ke mana batu Cang? Tu motar. Itu batal salatnya Pak. Makanya apa-apa Ibu kalau menunjuk kiblat yang batu, putan badannya tu. Ya, putan. Ya. Ini kalau kiblat Pak ya. Jadi kalau kiblat diberitahu salah, maka kita wajib memperbaikinya dalam salat. Kalau tidak sah. Ya. Beda dengan kasus tadi lupa rakaat. Tu naik kata Pak, lah 5. Ada orang bagi tahu, "Oi Pak, 5 sembahyang tu je, tak boleh turun." Lanjutkan saja nanti sujud sahwi. Itu aturannya Pak. Kalau tadi Bapak lupa rakaatnya berapa, Bapak ambil yang yakin, yang kecil, tambah sampai di atas, orang kasih tahu, "Pak, salatnya 5 rakaat." Justru kalau Bapak memperbaiki jadi batal salatnya. Tapi kalau kiblat, kalau tidak Pak perbaiki justru batal salatnya. Karena salat itu menghadap kiblat. Ini kalau kita tidak tahu. Alah Pak. Segitu dulu Ibu. Pak sambung soal dia, insyaallah. Silakan Pak. Gini Pak, yang diperintah Allah itu menghadap ke kiblat, bukan ke Ka'bah, bukan ke Masjidil Haram. Allah mengatakan fawallu wujuhakum syatrah. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjid Haram, arah masjid, bukan masjidnya. Di mana Morolabu Ustaz? Tua. Tu arahnya tu mah. Boleh jadi apa ikuti salah beko tu. Tak bersobu apa imam labu kalau tu. Cuman arahnya apa betul. Yang diperintahkan Allah, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Mana arahnya? Tu ke barat. Kalau bisa tepat alhamdulillah, kalau tidak yang penting sudah mengarah ke sana. Karena salat itu menghadap kiblat, bukan menghadap Ka'bah, bukan menghadap Masjid Haram. Yang penting menghadapnya ke arah di mana saja ada wajah Allah. Kini kan ada teknologi Ustaz. Ya tidak apa-apa, kalau bisa ikuti. Kalau tidak masalah juga. Karena bumi ini bergeser terus permukaannya. Bumi ini berjalan Bapak Ibu, permukaannya bergeser terus itu. Setiap tahun akan terjadi perubahan tu. Sekian derajat tu kan berubah jauh tu Bapak Ibu.
Karena ada juga ustaz-ustaz ni Pak Ibu, setiap ceramah kiblat saya. Di ceramah kiblat saya Pak Ibu. Sehinggalah ribut saya tahu orang di masjid gara-gara kiblat. Ya. Kita menghadap Allah, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Itu yang kita hadap. Ka'bah itu, Masjid Haram itu, kiblat itu penyeragaman arah. Bukan situ kita menghadap, menyeragamkan arah agar umat Islam satu arah ibadahnya. Saya kalau soal kiblat tak terlalu ketat Pak. Karena tak ada satu pun hadis Nabi yang disuruh kita menghadap ke Ka'bah atau ke Masjid Haram. Yang ada menghadap ke kiblat atau ke arah Masjidil Haram. Bumi Selawai ke Pak? Bagaimana nak memastikan tapiknya tu? Tapi arahnya bisa. Tapi kalau bisa lebih mendekati, kenapa tidak? Dengan bantuan teknologi sekarang, kalau bisa lebih pas, kenapa tidak itu kita ikuti? Ikutilah. Tapi jangan memaksakan diri. Setiap tahun diganti kiblat Kota Rui Pak. Ya, batu kasar lapik Kota Rui Pak. Ini yang kepala ngurus panjang saya Pak. Imam ragu, nyo tagak. Jamaah ragu ndak? Kalau ndak baca subhanallah. Imam kau tak berubahnya lah. Oh, nyo duduk imam kau harusnya tagak. Jamaah lebih tagak. Baca subhanallah. Ndak tagaknya, tinggalannya. Ya kalau imamnya lah dikecen salah tak mau mengikuti tinggalan. Awak tagak surang semayang surang. Besok kecen kenyo ke ulang semuanya Pak dia ya. Mufarakah namanya Pak, apa berpisah dari imam. Ya memang wajib tak boleh deh Pak. Jangan ikut imam lah jalan salah kerajonya di peluinya tatapnya salah tu diikutnya sama masuk neraka lainnya besok. Apa? Tak ada komando-komando le supaya yang surang-surang sana. Jadi belo imam baru itu kudeta nama itu. Tak boleh dikudeta imam tu Pak, tinggalkan. Kalau Pak Belo imam baru di belakang dengan tu berkudeta, mengkudetanya, kudeta kau tak boleh Pak. Jadi biasalah sampai 2024 Pak Nabaan. Yang penting kita sudah ingatkan. Kalau dia nak mau berubah, tinggalkan saja. Tinggalkan, namanya mufarakah. Iya, Bapak selesaikan solat sendiri-sendiri. Jadi berang dia, pakak anda jangan. Dosa batal solat Bapak. Ya, dosa. Biasanya yang lain, biasalah yang tinggal saja. Pemimpin kalau tidak mau dikasih yang tahu Pak yang benar, ngeyelnya, madanya, tugas kita tinggalkan pemimpin itu. Di akhirat besok berlepas tangan dari mereka. Ambo ndak leh, sejak itu ambo ndak nyo leh. Dulu ambo jo milihnya. Pakak. Oh, bingungnya tu Pak. Iya. Kecuali lingonya pakak Pak. Kan ada imam ko Pak yang telingonya nak mendengar le Pak. Subhanallah je dah tantu dia le Pak. Subhanallah ko. Tu makok jadi imam tu jadi pakak. Dia kau salah be kau bau ngeceknya Pak. Ya kan? Makok dia jadi imam ko ni mudo-mudo. Jangan gaya-gaya jadi imam, gaya-gaya telingo lah masalah. Ya, ada memang pernah kejadian Pak. Ada bapak-bapak sudah tua Pak. Ya, anak-anak jadi makmum, dia jadi imam. Dia pas tahiyat duduk antara dua sujud, harus kan dia sujud tuh Pak. Kan Rabbi firli warhamni seterusnya, dia sujud. Enggak sujud dia Pak, berdiri dia. Berdiri. Dia tegur dia anaknya, subhanallah. Duduk apa kau Pak? Duduknya balik. Dia tegur dia anaknya balik, subhanallah. Tagaknya balik apa kau? Ya kau? Dia kecek anaknya balik, subhanallah. Duduk apa kau balik? Kecek anaknya surang, sujud. Sujud apa kau? Betul sujud apa kau? Yang lain sujud, yang mengecek sujud tu batal.
Yang inyo yang batal Pak. Yang sabar tu batal. Ya, makanya Pak kalau lah tegur 3 kali salah je Pak. Lagi pelui Pak, salah je. Ya, subhanallah Pak, nyopelui salah je Pak. Caranya imam yang begitu mundur ke belakang. Berarti tak mampu jadi imam itu. Mundur ke belakang, maju ke depan, satu di belakang itu. Gantikan dia. Berarti dia langkit tangan jadi imam tu. Ya. Jangan nyoba dia ke belakang. Salah dia dianglai. Tu jangan baik ibu. Tu lah mota nama tu. Ya. Jadi kalau sudah ditegur Pak 3 kali, dia salah juga ditegur, dia mundur ke belakang. Silakan yang di belakang maju ke depan memimpin jadi imam. Iya, dan dia mengundurkan diri namanya Pak. Tak boleh dikudeta. Dikudeta tak boleh. Kalau dia mengundurkan diri, gantikan. Kalau kudeta tak boleh. Jadi maju lu surang di belakang, tinggal tu jadi imam lu di belakang surang kamu. Itu tak boleh Pak. Itu mengkudeta namanya Pak. Dalam agama kudeta tu tak boleh. Seburuk-buruk pemimpin kita ingatkan saja. Dia tidak mau, kita tinggalkan sama-sama. Biarkan dia periodenya habis. Itu Pak. Besok di akhirat Bapak tinggal lepas tangan saja. Saya sudah ingatkan, dia tidak mau. Sejak hari itu saya tidak ada lagi urusan dengan dia. Bisa Pak. Ya. Jadi begitu indahnya dalam agama ni Pak Ibu. Ya. Jadi Pak RT, Pak RW jangan Pak kudeta-kudeta. Biarlah habis jabatannya tu. Ya. Tak kata tujuannya Pak RW itu biar habis jabatannya Pak. Tak boleh ganti tengah jalan. Termasuk pengurus masjid, tak boleh dikudeta. Ya, Pak Lurah bagai. Tak boleh dikudeta. Kalau ada tak kata tuju nasihati. Tak mau nasihati tinggalkan saja. Mengkudeta tu buruk, hubungan kita rusak. Begitulah Bapak Ibu ya. Sebagian dari hadis-hadis tentang salat. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.